UKK, pada TKR otomotif di SMKN 1 Danau. Nah, untuk penilaian kali ini berbeda dengan tahun yang lalu. Kami menggunakan di sini HP Android ya sebagai penilaian masukannya. Seperti biasa, kita klik link yang sudah dibagikan Pak Agus Setio, kita klik linknya. Nah, kita tunggu. Memuat ya, masih memuat ini. Nah, di sini form penilaian dari TKR tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita klik di sini berikutnya. Nah, setelah itu di sini kita pilih kelas yang akan diuji. Hari ini saya menguji kelas 3 TKRO2. Kita pilih TKRO2. Setelah itu klik berikutnya. Nah, untuk selanjutnya di sini kita klik nama peserta. Nama peserta siapa? Ya, yang diuji tadi ya. Nah, di sini tadi saya menguji namanya Fajar Aldiansyah Pratama. Nah, setelah itu kita klik ya, pada formnya kita klik berikutnya. Nah, di sini sudah muncul beberapa penilaian ya. Yang pertama melaksanakan pemeliharaan servis komponen, ada membaca gambar teknik, memelihara alat ukur dan sebagainya ya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, perlu diketahui dalam penilaiannya ini kami menggunakan sistem observasi atau penilaian secara langsung ya. Jadi peserta langsung praktek, langsung kami uji, kami menilai. Dan yang kedua, penilaiannya berdasarkan lembar kerja siswa. Nah, langsung saja saya akan menyampaikan bagaimana cara pengisiannya. Yang pertama di sini melaksanakan pemilihan servis komponen. Kita pilih. Nah, di sini ada rentan ya. Rentan penilaiannya antara 60 sampai 95. Ya, tergantung anak yang kita uji ya. Kalau dalam servis komponennya itu anaknya bagus ya, rajin dan terutama dalam perbaikannya sesuai dengan yang ditentukan oleh panitia, artinya sesuai dengan manual booknya, maka di sini bisa kita isi antara 85, 90, 95. Nah, di sini saya kasih 90 karena anak ini saya lihat bagus ya. Jadi prakteknya bagus dan sesuai dengan manual book yang tersedia. Yang kedua, membaca dan memahami gambar teknik. Nah, jadi apakah anak itu bisa membaca diagram wiring yang tersedia ya? Nanti kita lihat secara langsung pada anaknya melalui praktek. Nah, di sini kalau bisa memecahkan masalah, misalkan bisa menghidupkan lampu, ya, alarm dan lain sebagainya. Di sini kalau sesuai dengan manual booknya kita pilih ya. Tadi anaknya itu sempat satu yang tidak bisa nyala, makanya saya kasih 85. Nah, untuk yang ketiga, di sini menggunakan dan memelihara alat ukur ya. Di sini sudah ada 3.1 ini melakukan dimensi variabel pelengkapan yang sesuai pemilihan alat ukur. Tadi anaknya itu menggunakan sketmat atau jangka sorong untuk mengukur ketebalan kampas rem. Nah, karena sesuai dengan manual book, di sini saya kasih 95. Ya. Yang selanjutnya ada prosedur keselamatan, kesehatan dan kesehatan kerja. Nah, di sini meliputi keselamatan kerja, jadi meliputi saat praktek itu anak itu meletakkan barang-barangnya sesuai dengan tempatnya,
atau meletakkan barangnya tidak berserakan dan menjaga keamanan. Makanya baik, karena anaknya tadi sesuai dengan kriteria, saya kasih nilai di sini 90 ya. Dan selanjutnya menggunakan beberapa peralatan perlengkapan tempat kerja. Jadi peralatan tempat kerja ya, di sini apakah anaknya itu bisa atau tidak. Kalau bisa ya, tadi anaknya bisa ya, saya kasih 85 karena belum sempurna. Nah, selanjutnya di sini ada kontribusi komunikasi di tempat kerja. Jadi anak yang lagi praktek itu kalau belum mengerti sesuatu yang akan dikerjakan, atau mungkin ada yang bingung dalam mengisi formatnya, itu diusahakan tanya ke petugas atau ke kami tim penilai ya. Kalau tidak ada pertanyaan dan tidak pernah bercakap-cakap, nah ini sangat bahaya ya, karena bisa ngawut. Nah, oleh karena itu kalau anak itu rajin bertanya ya, jadi apa yang tidak bisa, tidak mengerti tanyakan, nah kita kasih 90. Nah, untuk selanjutnya di sini kita melaksanakan operasi penanganan secara manual. Artinya tadi kita ada penanganan menggunakan elektrik, yaitu menggunakan scan tool. Nah, terus kalau scan tool sudah diketahui permasalahannya, di sini kita lihat anaknya itu bisa menservis komponen tersebut atau tidak ya. Kalau bisa menservis dan benar, kita bisa kasih 95 ya. Untuk selanjutnya, memelihara, servis dan memperbaiki engine management system atau EMS. Di sini adalah sensor-sensor yang terdapat pada mobil tersebut ya. Kalau bisa menggunakan scan tool dan tentunya sesuai dengan manual book ya, anaknya tadi saya lihat juga pas ya. Jadi waktunya pas dan juga sesuai dengan manual book. Di sini saya kasih 90 lagi. Maaf, 90. Nah, selanjutnya pemeliharaan servis sistem kontrol emisi. Di sini kita menggunakan alat untuk mengukur gas buang dari kendaraan ya. Nah, nanti tadi hasilnya juga sudah keluar, anaknya juga sudah ngeprint dan sesuai dengan standar kerja, standar manual book. Ya, saya kasih ini 90. Nah, yang selanjutnya menguji sistem penerangan dan wiring, perlengkapan kelistrikan tambahan aksesoris. Di sini antara lain lampu-lampu, terus lampu kabin, rem belakang, aksesoris lainnya ya. Kalau sesuai wiper, ya, washer dan audio. Nah, tadi pengecekannya sudah benar dan sesuai dengan harapan kita kasih 95 ya. Selanjutnya ada perakitan dan pemasangan sistem rem dan komponen-komponennya. Jadi tadi bongkar pasang ya, sekaligus pengukuran kampas rem, pengukuran roda belakang ya. Jadi bongkar pasang roda. Nah, itu kalau sudah sesuai kita kasih, tadi saya lihat sudah benar, saya kasih 90. Selanjutnya ada pemilihan servis sistem rem ya. Di sini melaksanakan pemeliharaan sistem rem dan atau komponen lain yang bersangkutan ya. Di sini sistem remnya tadi dibongkar ya, dibongkar pasang, terus pengecekan kampas rem ya, terus cakramnya diukur ya. Nah, kita isi ya, tadi ini sesuai pengisiannya sesuai dengan kriteria anaknya. Jadi kalau anaknya itu pintar ya, pandai, kalau tidak sesuai, ada yang kadang bingung lah, itu kita nilainya juga rendah.
kebetulan anaknya ini yang saya nilai ini anaknya bagus. Nah, untuk selanjutnya di sini perbaikan sistem rem, perbaiki ya. Jadi di sini tadi pengukuran dalam minyak rem dan juga pemasangan dari part-part rem itu saya lihat bagus tapi kurang sempurna, jadi kasih 85. Nah, ada overhaul sistem rem, yaitu pembongkaran sistem rem. Di sini ya tadi waktunya agak molor ya, karena banyak sekali part yang dibongkar, akhirnya waktunya tidak kurang pas, kasih 80. Nah, lalu ada melepas, memasang dan menyetel roda. Nah, ini tadi saya lihat setelah di balancing ya, di rodanya di setel sesuai dengan harapan. Oleh karena itu pas sesuai dengan kriteria saya kasih 95. Nah, yang terakhir sebelum kita ke kirim, kita lihat dulu ke atas ya, apakah sudah terisi semua atau belum ya. Takutnya kalau sudah dikirim di sini di input di data belum ada nilainya, itu kasihan anaknya. Nah, kalau sudah kita cek ternyata kalau sudah benar, sebenarnya sudah genap ya. Nah, semuanya sudah terisi. Nah, kita langsung ke kirim, kita klik kirim. Nah, ini terima kasih atas penilaian dan yang diberikan, berarti di sini penilaian kita sudah berhasil ya. Ya, begitu. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita ya. Ya, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Daroini Otomotif.